Halo guys, selamat datang di channel Ajio. Oke, pada video kali ini kita bakalan buat video tentang game Digimon Master Online yang part ketiga. Tutorial untuk newbie atau mungkin para suhu yang comeback. Oke, dan saya pertama kali bilang, ini saya pakai akun utama saya. Jadi mohon maaf kalau sekiranya kalian mungkin rada risih dengan sensor yang saya tutupi di IGN saya sama nama Digimon saya. Kenapa? Seperti yang kemarin sudah saya jelaskan ya. Kalau misalkan ada kasus udah lama sih memang, tapi nggak tahu sekarang masih terjadi atau enggak. Itu player pertama yang content creator YouTuber di MO itu banyak yang kehack. Mungkin karena nge-show tentang GG-nya akun mereka gitu kan. Ya walaupun akun saya tidak se-GG mereka, tapi lebih baik saya mencegah kan daripada mengobati gitu. Karena ya lumayan juga kan nge-build-nya dari tahun 2018. Oke. Untuk video kali ini saya akan mencoba mempersingkat saja ya. Jadi langsung saja, kalau misalkan Tera itu seperti yang kemarin saya sudah singgung juga, Tera itu mata uang di sini. Pertama dari bit, 1000 bit sama dengan 1 mega, 1000 mega sama dengan 1 tera, seperti itu. Untuk membeli atau ya melakukan banyak hal sih, membeli item, kemudian memperkuat Digimon dan lain-lain kayak gitu. Nah, cara yang paling awal bisa kalian lakukan itu adalah farming Tera lewat drop dari item ini. Dari Digimon ini. Biasanya Digimon gini kan dia ngedrop item nih. Tuh kayak misalkan crack egg gitu. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan saya dulu pas main tahun 2018, aduh, keambil lagi. Itu farming Teranya itu enak di Yokohama, sebelum ganti lagi ya, balik lagi. Itu di Chrysalimon. Itu enak buat awal-awal. Oke. Jadi setiap kalian membunuh Digimon itu ada macam-macam item yang di drop. Nah, Tera yang paling awal itu untuk farming Tera adalah drop item nih, kayak gini nih. Tuh. Dia itu 135. Jadi si Digimon itu dia ngedrop item dan koin dan item kayak gitu. Memang 135 bit mulu, Bang? Enggak. Jadi Digimon itu bermacam-macam kan? Di mapnya juga macam-macam drop itemnya kayak gitu. Ada yang kayak gini nih, 135, kemudian ada yang 500, ada yang 1 mega bahkan untuk sekali drop. Tetapi untuk change dropnya itu tidak pasti 100% drop kayak tadi kan. Saya sambil ngekill gitu kan, ada mungkin 3 atau 4 kali kill Digimon baru ngedrop kayak gitu. Apalagi sekarang sudah untuk change-nya itu sudah di-low-kan. Kenapa? Karena dulu waktu pas di map yang baru, di map VOL Odaiba, dari sini nih, Tokyo Odaiba, terutama yang kemarin kan leveling di Minato ya, Minato, Big Sight, Odaiba, itu map baru. Pokoknya yang di sini itu sekali drop koin itu lumayan, 1 mega gitu kan, 975 sampai 1 megaan gitu. Dan mungkin dilihat sama GM banyak yang ngebuat di sana, jadinya untuk change drop koinnya diperkurang. Tetapi bisa juga lewat crack egg kayak yang tadi nih. Si crack egg ini macam-macam, ini kan satu ya. Kalau di sana tuh ada yang 400 bit, kemudian 500 bit gitu kan. Itu chance untuk drop crack egg-nya itu lebih besar daripada koin gitu. Jadi masih lumayan lah kayak gitu. Nah, di sini kan setiap map kadang-kadang ya, lebih seringnya, tapi ada beberapa juga yang memang tidak ada. Itu NPC 2 ini nih, warehouse sama scan return. Nah, si crack egg itu kita return biar dapat uang. Nih kalian lihat ya, bit saya itu 0,12. Kalau misalkan kita return ini, kira-kira dapat berapa? Tuh, dapat 8 bit kan? Karena tadi satunya itu 1 bit gitu. Ada 8, jadi dapat 8 bit. Jadi sekarang uang saya itu adalah nambah jadi 20 bit, seperti itu. Lalu ada lagi kayak gini nih, kayak gini. Nah, kayak gini juga bisa kalian return atau kalian scan. Kalau kalian scan itu bisa dapat low data. Low data itu apa? Low data itu bisa untuk hatch kan, kayak kemarin hatch. Dan harganya juga bermacam-macam, tergantung data-datanya juga. Paling besar itu demand-nya itu data dragon. Pasti paling mahal. Kalau untuk sekarang sih saya lihat rata-rata di Omegamon itu
sekitar 3M lebih, atau mungkin ada juga kadang-kadang yang jual itu di bawah 3M, kayak misalkan 2,5M untuk satu datanya. Ini tidak ada yang kalau di scan bisa dapat low data. Ya, ini 3 ini. Jadi ini bisa kita return aja tuh. Kalau di return itu 16, lumayan kan? Kayak gitu. Oke, ini kita cari dulu deh kira-kira bakal drop nggak ya? Gitu. Selain tadi biasanya juga ada lagi. Itu seal namanya. Seal itu digunakan untuk memperkuat Digimon. Oh, ini nggak drop dong. Bentar, ini dapat nggak ya? Ya dapat. Nah, seal itu digunakan untuk memperkuat Digimon. Nanti mungkin penjelasan tentang itunya lebih lengkapnya di konten apa ya? Kalau nggak besok, kedua setelah itu kali ya. Kayak gitu. Ini nggak drop seal tuh. Drop seal juga memang tidak fix dapet gitu. Tapi memang yang paling sering, nah dapat nih. Tapi memang yang paling sering itu adalah koin sama crack egg kayak gitu. Oke, kita balik lagi ke NPC scan. Nah, ini yang saya hafal itu yang ini nih, 125 bit kalau kita buat nyekennya nih. Oke, kita lihat ya. Tuh. Dapat database gitu. Karena ini egg-nya egg beast kan. Beast ini sekitar kedua atau ketiga ya ranknya. Yang dibutuhkan, yang dicari-cari. Tadi pokoknya paling pertama itu dan paling mahal itu Data Dragon. Lalu selain Data Dragon juga mana tadi ya? Oh, ini nih. Ada lagi salah ambil. Tarik ya dong. Yang di sini deh. Ada lagi itu namanya piece atau kepingan untuk key dungeon besok ya. Itu juga lumayan ini. Tapi harganya macam-macam dan untuk setiap piece biasanya beda-beda. Lalu untuk farming piece ini, sorry. Untuk farming piece ini itu dia juga tempatnya macam-macam. Kalau misalkan di map ini Tokyo lagi. Di map VOL ini dia dropnya itu Peace Uprising Flame. Kalau misalkan yang ini Scar itu untuk yang daerah dingin mana ya tadi? Ini Glacier Area kayak gitu. Pokoknya macam-macam. Lalu tadi juga seal ya. Ini seal tuh. Seal. Dan selain seal juga kalau misalkan kita ngekill Digimon yang drop seal, itu ada namanya nih seal exchange. Jadi dengan satu seal exchange ini kadang-kadang kita bisa mendapatkan 10 seal tertentu gitu. Ada yang butuhnya 1 dapat 10, ada yang nuker 1 ini dapatnya 5, ada yang 1 gitu. Apalagi kalau misalkan lagi event itu biasanya dia si Game King ini mengadakan seal-seal yang hanya bisa ditukar pada saat event saja dan harganya pun pastinya mahal karena bisa didapatkan hanya saat event saja, tidak bisa di farming normal pada saat keadaan seperti ini kayak gitu. Lalu tadi itu kemudian ada lagi itu namanya Digicore. Nih. Digicore ini didapatkan dari saat kalian men-scan egg Digimon, tapi bukan egg yang ini ya, egg normal Digimon. Oke, kita ke tempat yang gampang drop egg Digimon ya. Nah, di sini nih biasanya yang paling mudah untuk mendapatkan egg Digimon, normal egg Digimon. Biasanya memang di Digimon lain sih drop juga ya, tapi tertentu. Kayak misalkan tadi di Sunomon kan nggak ada Digimonnya, jadi dia tidak drop normal egg-nya. Kalau ini paling gampang gitu. Tapi ya kalian bisa lihat sendiri tuh banyak orang dan di sini biasanya bot. Banyak yang ngebot kayak gitu. Kayak kemarin udah bilang ya, bot itu sebenarnya di game ini dilarang dan saya sendiri pribadi menurut saya tidak terlalu benci-benci banget bot gitu. Karena memang harus diakui kalau tidak ada bot itu game ini tidak jalan, tetapi memang terkadang menyusahkan juga kalau misalkan buat paranormal player kayak kita gitu kan. Kayak kita ganti channel deh, siapa tahu ada yang kosong spotnya. Waduh tuh, kalian bisa lihat ya ini saya udah ganti juga masih penuh. Oke gitu. Oke kita rebut aja bentar ya, bentar dah. Tuh. Tuh. Botnya bener-bener canggih ya. Sekali spawn langsung dihajar sama dia. Kalau misalkan dulu tuh pas zaman saya awal main
itu GM itu suka patroli. Aduh kan nggak dapet. Tuh kayak gini nih. Tuh seperti itu. Oke, kita cari lagi dah. Oke guys, akhirnya dapat juga. Nih kayak gini nih tuh. Jadi bentuknya bentuk DJX kayak gini, dan memang dropnya itu susah gitu kan dibandingkan yang drop yang dua lainnya gitu. Tapi di sini memang paling cepat gitu. Nih kita lihat scan ya. Dan ya bisa kalian lihat sendiri di situ tuh. Rame banget dan ada bot berbayar memang di sini gitu kan. Saya kasihannya itu kalau misalkan normal player gitu, saya nggak ngebot loh. Lebih suka, oh iya, ntar deh setelah itu. Nah kayak gini kan, nih membutuhkan 5 mega buat newcan-nya, kita lihat. Tuh, dapat gini kan, dapat 2. Ini bisa kalian hatch atau kalian scan lagi. Nah kalau kalian scan lagi, itu dapatnya 2, antara dapat low data, dapat atau dapat digicore. Kita lihat. Tuh, dapat digicore itu paling untung lah. Kenapa? Karena digicore ini lumayan mahal lagi. Itu harganya sekitar 10 sampai 12 ya, naik turun kadang-kadang juga 9, kadang-kadang 8 kayak gitu. Kayak gitu ya untuk yang paling mendasar banget sih dari game ini untuk farming Tera. Lalu oh ya, tadi selain drop seal juga di map-map gini tertentu itu drop namanya monster card. Nah, ya macam-macam tuh monster card di sini tuh, ada monster card dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada hype monster card juga sekarang tambahan. Itu high monster card atau HMC 1, 2, 3, 4, 5 kalau nggak salah. Beberapa ya, saya sih baru pernah megang sampai 3 doang. Ya gitu untuk yang mendasar. Dan dari monster card ini juga dia sekali spamming itu bermacam-macam Digimon. Oke, nanti deh ya, biar nggak bolak-balik. Kemudian untuk yang dulu mungkin ada namanya IMD ya, atau Infinite Mountain Dungeon gitu. Itu biasanya dapat box nih kayak gini nih, box Giga Box, kemudian Mega Box kayak gitu. Dan isinya di dalam-dalam juga lumayan tuh. Kayak gini nih, item-item gini nih, item heal-healan gini juga bisa kalian jual. Saya nggak hafal sih sebenarnya berapaan. Dan kalaupun raid biasanya juga drop item-item kayak gitu. Wah, lagi nggak ini dong, lagi kagak ada. Bentar saya ganti. Oke guys, ini contoh raidnya ya. Tadi kan selain dari drop box juga buat mendapatkan si heal-healan ini, bisa juga dari raid nih. Dan contohnya itu raid Kuagamon ini. Bentar. Dan sekarang itu sudah enak ya. Kita bisa tahu kapan last time si Kuagamon itu terbunuh dan bakalan spawn selanjutnya gitu. Kalau dulu kan ngira-ngira atau nanya ke yang ada di sini, terakhir ngekill si rednya ini kapan gitu kan. Terus ntar spawnnya kira-kira kapan kan, kita nggak tahu ya. Harus apal gitu kan, ini red ini dia spawnnya sejam sekali apa 2 jam sekali atau 30 menit sekali gitu kan. Kalau sekarang enak nih, ada di map paling kanan, tinggal klik aja nih yang tanda ini tuh. Sebentar lagi gitu kan nih, kurang dari 1 menit bakalan spawn. Ya gitu. Kalau dulu aduh ngira-ngiranya parah dah, kadang-kadang suka ada yang nge-troll mah. Nah kayak gini nih. Oke, kita coba kill ya. Ntar. Stop kasihan. Ini mungkin ada newbie yang pengen ikutan ya. Soalnya juga ada main quest yang suruh nge-kill Kuagamon raid ini. Ayo. Kalau saya dulu gini sih aktivitasnya. Oh, daily juga ada kalau nggak salah, suruh nge-kill gini. Buat leveling, dulu kan belum kuat-kuat banget levelingnya, jadi iseng-iseng kill ya. Nge-kill red gini gitu kan. Lumayan juga untuk XP-nya. Kalau dulu malah sebenarnya dari level 1 sampai dengan level 40-an ya, 41, 42 gitu. Itu nge-kill di rednya Leomon. Itu selain drop nih chicken combo juga dapat XP gitu kan. Enak dulu tuh. Teringat nostalgia. Oke tuh, lihat ya, kalian lihat. Jadi nih si Kuagamon raid ini 40 menit sekali spawnnya tuh. Kayak gitu. Lalu selain, nah ini tertentu juga sih kalau misalkan khusus raid yang di sini dia dapat ini nih, Black Cockwheel. Dia buat kunci masuk ke IMD atau Infinite Mountain Dungeon. Oke, kita ke sana ya.
Oke guys, ini sudah di depan pintu masuk dari IMD ini, Infinite Mountain Dungeon. Kalau misalkan dulu, mungkin buat para sepuh nih, ya, para sepuh pasti tahu lah ya. Itu cuman satu NPC saja di sini, NPC si Elecmon ini. Tuh. Jadi kalau mau masuk kan kita butuh gateway ya. Nah, gateway-nya kita ambil di sini di Angemon. Kita tuker. Kemudian tadi kan ada yang dapat piece, fragment. Oke, fragment. Gitu bisa kita tukar jadi satu. Ini sesuai di anime ya. Aku pas yang duri apa roda-roda ini mempengaruhi si Leomon buat biar dia jadi jahat gitu kan. Jadi nyerang-nyerang anak-anak yang terpilih. Lalu kita nuker ini kan. Terus firewall kalau misalkan kalian pakai untuk mencegah serangannya si Devimon. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak perlu sih. Soalnya kan Digimonnya udah pada kuat-kuat ya. Maksimalnya 120 tuh. Nah, lalu kalau misalkan kalian sudah menyelesaikan main quest keseluruhan dari map Fire Island ini, nanti kalian bisa, ini yang baru nih, bisa mendapatkan daily key di Devimon Crack. Kalau dulu Crack Devimon kan ada di dalam ya, nanti sekalian. Dan ada yang dua nih, yang normal sama yang hard. Di sini. Tuh di si Andromon. Oh ya, kalau mau ngambil untuk yang hardnya itu kalian harus menggunakan Digimon 120. Kalau misalkan 99 itu hanya bisa mengambil yang normal saja. Nih tuh ada dua ya. Nah, untuk hadiahnya, hadiah yang ada di Andromon ini atau ini disebutnya IDG, IDGN itu normal itu macam-macam. Yang paling fix sih itu di code card. Di code card ini apa? Di code card ini nanti semacam rare machine itu di VOB Village of Beginning itu kalian bisa mendapatkan macam-macam item dan yang paling bagus itu HBU 5 gitu kan. Kemudian tadi selain ini juga dia bisa drop box juga kayak gini. Itu isinya macam-macam juga, ada EXP, kemudian yang paling bagus itu ya Yggdrasil untuk yang normal. Kalau misalkan untuk yang hard itu macam-macam sama, tapi lebih bagus itu YG juga. Kemudian bisa dapat decode juga sama dapat EXP 1K 1K 30 menit. Kayak gitu. Mana ya, saya ada nggak ya, tadi lupa ngambil kayaknya. Oke, lupa. Semacam ini cuma event ya. Itu bisa kalian jual tuh, macam-macam dah. Si YG ini sekarang tuh kisaran berapa sih? 160M gitu. Apa teman ada yang jual 180M, masih laku-laku aja. Kayak gitu. Kemudian untuk yang EXP gini, EXP 1K 30 menit, biasanya saya jual itu 140M juga udah ludes. Ya, kalian pinter-pinter aja melihat pasar aja lah. Kemudian untuk yang di chord 1 ini itu 35M sampai berapa ya? Udah lama saya nggak ngejual juga sih, sama nggak farming juga. Soalnya itu dikit harganya. Kalau yang ini nih di chord 2 enak. Satuannya itu sekitar 90M sampai 103M. Untuk satu dikit gitu. Jadi enak kan buat farmingnya di sini tuh. Tapi ya gitu, sesuai sama sebutannya normal sama hard. Biasanya kalau misalkan normal itu ya bisalah kalian tanpa ngebuff gitu kan, atau tanpa party bisa aja buat jalan sendiri. Kalau misalkan yang hard ini saya udah nyoba 2 AOX aja ketar-ketir. Jadi ya paling saya sarankan itu party lah pasti di sini. Gitu. Kemudian yang ini kita masuk. Nah ini guys di dalam IMD. Wes bentar lagi pas banget. Oke. Kalau dulu sih para sepuh-sepuh pasti ya di bawah tahun 2018 ke belakang gitu. Di sini nih paling enak memang tempatnya buat farming. Nih. Tuh banyak kan orang-orang, karena di sini itu kalian bisa farming tadi box-box tadi kayak gini tuh. Ya kan Gigabox sama Megabox ini kita ikutin deh biar kalian nggak sendiri. Tapi saya percepat saja ya nanti videonya sampai mungkin Devimon biar kalian sambil lihat gitu kan. Kayak gitu.
Dan oh ya, dan box ini juga macam-macam tadi ya, selain dapat ini chicken lagi, pizza, dia bisa dapat MC card. Ya pokoknya enak lah buat farming di sini-sini tuh. Dan memang harus si red ini spawn itu 2 jam sekali nih, kalian lihat ya. Tuh. Kayak gitu, dan harus di spam pakai kartu untuk selanjutnya gitu kan. Kadang-kadang suka ada aja yang farm ambil kartu gitu kan, nyimpen kartu ya, tapi biasanya kalau sepi sih. Kalau lagi rame gini kasihan loh coy, jangan dimalingin juga gitu. Soalnya kenapa? Di main quest di village lagi. Di Fire Island ini itu salah satunya itu ngekill Devimon yang tengah-tengah, yang paling akhir itu buat main questnya gitu. Jadi memang dibutuhkan lah kartunya, karena kan berurutan kan, dari tadi pertama-tama Quagamon, kemudian Meramon, kemudian nanti ada Ogamon, ada Leomon gitu, sampai di terakhir Devimon gitu. Dan drop juga tuh, drop lagi kan, kayak gitu tuh drop lagi kan untuk chicken combonya. Jadi ini untuk yang mungkin udah mulai naik-naik ya, untuk farming Terra yang tingkat 2 kali ya sebutnya. Saya lupa ngasih tahu. Nah, kalau misalkan ini kan tadi di luar itu Andromon namanya IDG ya. Yang ini nih pakai key ini nih kalian untuk masuknya, dan diambilnya itu daily ya. Untuk normal itu sehari dapatnya 5, kalau 10, kalau misalkan hard 5 gitu. Kalau dulu di sini nih IDG tuh tempatnya di Monochromon. Tuh yang pojok sini. Itu ya kalian masuk sesuka hati kalian lah, mau berapa kali juga nggak perlu key, soalnya kalau udah masuk di sini gitu kan. Dan isinya itu dengar-dengar dulu banyak bot juga sih. Kenapa? Karena di dalam IDG di situ itu bisa dapat CC tadi, selain CC juga bisa dapat Jogres chip, kemudian Digi Aura, itu lumayan juga kan buat dijualnya gitu. Kalau misalkan sekarang Digi Aura itu saya udah lama juga sih sebenarnya nggak beli. Itu dengar-dengar harganya 30 T gitu, 30 Tera untuk yang 30 hari kalau nggak salah. Soalnya saya biasanya nukar Digi Aura sama Jogres chip itu dari voucher Colosseum besok ya, sekalian sama konten memperkuat Digimon. Pokoknya sekarang fokus untuk farming Terra aja kontennya. Oh iya lupa. Dan ini key-nya itu kalau misalkan kalian dapat rank 1 itu dia cooldown lagi gitu, makanya nunggu lagi. Tadi saya ranking 1 mulu soalnya. Lupa. Sorry guys. Sorry nih, punten ya mah. Oke guys, ini udah di Devimon, jadi sekarang kita bakalan spam Devimon nih. Udah tuh ya. Mesti ada yang dapat BZ Bumon X dong. Nah, kayak gini. Jadi memang ini yang paling apa ya? Farming Terra yang level 2 lah. Biasanya juga para suhu-suhu sepuh-sepuh dulu pasti rame di sini nih. Ngadu damage kan, kayak gitu. Nah, guys, jadi selain tadi core kan juga ada nih buat drop monster card yang cepet. Daerahnya di sini nih biasanya nih di server kontinen tuh. Ini biasanya mini boss ya. Mini boss ini dropnya kadang-kadang suka drop monster card. Nah, monster card juga lumayan tuh kalau dijual. Dan macam-macam ya, tergantung jenisnya. Kayak misalkan sekarang tuh di sini tuh biasanya monster card 7 kalau nggak salah. Itu monster card 7 harganya 25M sampai 30M. Tergantung juga kan. Kadang-kadang malah suka naik sampai 50 gitu. Nah, drop hack juga kan kayak gitu tuh. Terus juga crack hacknya 450 bit. Nah, tadi juga nah ini nih. Itu lumayan juga tuh. 400. Nah, makanya suka ada yang buat di sini kayak gitu. Memang ya banyak caranya lah. Ntar ini belum drop juga, nggak bisa saya kasih unjuk. Nah, ini guys, akhirnya dapat juga dropnya. Jadi selain koin, kemudian juga di sini tuh dapat piece juga sih. Ini piece-nya itu EOS kalau nggak salah nih. Energy of Salesman tadi belum drop aja. Tuh, dapat monster card nih tuh, monster card 7 namanya. Nih, bisa kalian lihat tuh. Lumayan kan? Monster card ini nanti nanti deh. Oke, nanti saya kasih unjuk. Sekarang kita ke tempat selanjutnya lagi. Oke guys, selanjutnya ini farming di Chimera Dungeon. Jadi
Sekarang Chimera juga ada perubahan lagi sih dibandingkan yang zaman dahulu. Kalau zaman dahulu kan dia ada cuman dua ya. Hero sama normal. Kalau sekarang jadi ada 3, easy, normal sama hard. Ini key-nya itu yang normal sama easy didapatkan dari drop monster-monster yang berada di sekitar sini. Kalau misalkan yang hard nih dapat nggak? Oke, dapat sip langsung. Jadi nggak perlu lama-lama lagi. Oke. Nih, kita dapat key tersendiri dia. Bentuknya emang sama sih kayak jam booster ya. Tuh. Tapi key ini hanya bisa untuk yang easy sama normal. Nah, rewardnya tuh macam-macam tuh. Yang pasti heal-healan kan. Kemudian Miracle Fruit untuk nge-size Digimon gitu. Kemudian ada ini nih part-part buat Digi Egg. Dan yang paling bagus untuk isi sama normal itu adalah tadi si armor. Bentar, kalau yang normal dapat juga nggak sih? Saya lupa soalnya udah lama nggak sini. Oke. Berarti kalau yang isi itu cuman buat Digi Egg, yang paling bagusnya itu dapatnya Digi Egg atau Digi Armor si Magnamon. Tapi ini 50%, jadi nggak pasti bakalan kebuka slotnya. Biasanya tuh harganya 1T sampai 2,5T kalau nggak salah. Tapi sekarang nggak tahu berapaan. Udah lama juga kan nggak ngecek atau ngejual. Saya juga udah lama sih nggak kesini sebenarnya. Terus yang normal itu lebih macam-macam lagi. Pastinya lebih susah lagi daripada yang easy kan untuk si rate-nya. Itu ada chipset. Kemudian ada atribut. Nah, atribut yang ini nih. Ini meskipun nggak bisa dijual tapi bisa menambahkan kecepatan MS kalian kan, kayak yang saya bilang kemarin ya, buat sepatu gitu biar lari cepet. Nah, ini randomnya itu 1-10%. Jadi makin tinggi kalian nanti bisa dapatnya, larinya makin nambah cepat lagi gitu kan. Kayak The Flash. Kayak gitu. Kemudian yang paling bagusnya kedua, nggak tahu sih, kalau menurut saya yang paling bagus memang pertama Miracle, yang kedua itu MS Attribute. Nah, kalau ini 100% berhasil untuk nge-unlock slot Digi Armor si Magnamon. Nanti sekalian kita kasih unjuk. Lalu untuk yang hard ini kalian hanya bisa dapatkan dengan cara mengunlocknya itu melalui Jogress quest-nya Chaosmon. Chaosmon yang kemarin ya, kontennya udah pernah saya buat tuh. Itu nanti pokoknya kalian jalanin quest-nya, nanti akhirnya bisa buat nge-unlock si hardnya. Karena nanti ini dibutuhin gitu kan buat kalian mendapatkan item daily untuk quest si Chaosmon ini kayak gitu. Untuk itemnya lebih bagus lagi pastinya. Tuh bisa YG nih, YG fruit lagi tuh bisa kalian dapatkan. Kemudian yang pastinya untuk part lagi, kemudian untuk boob. Nah, kalau boob itu kan dulu tadi yang saya bilang di IMD atau Infinite Mountain Dungeon yang tadi Devimon itu kan ada yang crack ya. Yang crack itu biasanya dapetin ini nih, kayak gitu. Makanya dulu banyak bot-bot yang situ, atau dari si Devimon tadi yang 2 jam sekali spawnnya. Kayak gitu. Kalau di sini bisa kalian dapatkan gitu. Ini bisa dijual karena nggak karakter bond tuh, bisa kalian lihat. Dan harganya itu sama lagi, balik lagi macam-macam karena ini kebutuhan primer sih sebenarnya. Untuk ngeklon Digiklon, untuk ngeklon Digimon kalian. Itu untuk memperkuat Digimon kalian. Nanti kontennya setelah ini ya. Setelah konten ini kita bikin, kita bahas. Itu harganya 600M sampai paling mahal itu rekor 900M tuh. Kemudian ya ini chipset kayak gini, tapi ini R9 itu kurang sih. Oke, itu untuk yang di sini. Oh, tadi ini nih lupa. Kalau yang part-part tadi bisa kalian tukar di sini nih di Falcomon. Tuh. Tapi sekarang udah jarang sih. Kenapa? Ini bisa dijual ya, tapi memang udah jarang karena dari si monster card ini, monster card 1, wah ini main yang high ya. Nih yang biasa nih 6 kan monster card 1 sampai dengan monster card 4. Ya, sampai monster card 4 itu bisa ada chance untuk drop si Digi Armor tadi gitu kan. Bahkan bisa dapat juga si Magnamon, tapi CB ya, nggak bisa kalian jual gitu. Oke, kita ke tempat selanjutnya. Oke, lalu saya mau ngasih unjuk untuk di Digimon Mesh ini biar kalian tahu sendiri ya. Nah, buat Digimon Mesh ini nanti kan buat masuk ke dalam piramidnya itu membutuhkan key ya. Nah, ini kan saya sudah kelarin main questnya. Nanti kalian harus menyelesaikan daily quest. Nah, nanti dapetin ini nih, Summon Stone-nya. Daily questnya ini ngambil drop-drop item dari semua Digimon yang ada di sini gitu. Lalu nanti setelah dapat
si summonnya tadi jangan langsung di summon dulu. Kalian nanti ambil lagi dulu di sini nih di Anubis tuh. Nanti dapat key-nya nih bentuknya kayak gini nih, mass entrance key. Tuh kayak gitu. Sehari bisa dapat 3. Kalau kalian jual juga biasanya harganya itu 100 sampai 200 M. Ya segituan. Kayak gitu. Nanti kan tadi dapat si key-nya, kemudian kalian summon deh di sebelah sini. Mana ya? Saya sih biasanya di deket sini. Kadang-kadang malah suka ada emang nge-troll orang. Kadang-kadang memang ada orang yang nge-troll di sini nih. Kita nge-summon malah dia yang nge-kill. Malah jadinya kita kan nggak dapet questnya gitu. Nggak bisa menyelesaikan questnya. Oke, ini pintu masuknya. Sekarang kita bakalan masuk ya. Oh, dari B2 berarti. Kemarin saya salah nyebut B3, B4. Soalnya udah lama juga sih nggak kesini. Oke, B2 ya. Ini guys, dalam dari mesh itu. Ini di B2 ya. Ini bisa kalian lihat tuh. Tapi memang jarang ada bot yang di B2 ini. Tuh. Nah, langsung drop kan? Drop koin, coba kita lihat berapa. Tuh, 600 tadi, sebelumnya 819. Terus crack egg-nya kita ambil sama dia tuh. Drop EOTG juga atau untuk piece dungeon juga kayak gitu. Dan ada beberapa yang memang drop seal juga gitu. Jadi macam-macam lah pokoknya di sini. Tuh, crack egg-nya aja 450. Maka ya bisa kalian bayangin kan. Tuh, ini lagi nih. Untuk digi egg-nya itu 400 lagi 918 bit di returnnya. Makanya gimana nggak menjanjikan banget gitu kan farming Terra di mesh ini gitu. Makanya bot-bot pada banyak di sini. Sekarang kita ke tempat yang banyak botnya. Biasanya udah ada agak ke bawah lagi sih. Oke guys, ini udah ada di room F3 dari si mesh. Kalau kalian kemarin ngambil yang Megamon biasa, kalian harus ngekill si Infernomon di ruangan 2, ruangan 3, ruangan 4 nih itu. Dan ya isinya di sini kebanyakan bot loh. Gitu aja sih. Kenapa? Karena memang ya dropannya enak kayak yang tadi saya bilang tuh. 450, kemudian ada piece-piece-nya juga, EOTG gitu kan. Ini kalau EOTG dijual sekarang 1M 800 bit sampai 1M satuannya. Terus ini juga gitu kan datanya. Terus ada yang kalau di return gede juga. Kayak gitu pokoknya. Tuh nih. Oke, sip, dapat yang lumayan enak kok. Sama Digiclone. Digiclone-nya juga ini bisa dijual nggak salah deh. Oh kan benar. Digiclone ini saya nggak hafal sih harganya, kenapa? Karena udah lama nggak beli. Soalnya kadang-kadang suka dapat box dari Raid juga. Kayak gitu. Mana tadi yang ininya ya? Oh ini nih. Tuh 500. Terus tadi yang sebelumnya tuh ada yang 918 bit ya kalau di return. Makanya gimana nggak kaya gitu kan. Tapi ya logis aja kalau kalian masa mantengin gitu kan di sini selama beberapa jam, bete juga kan. Ada aja buat pokoknya. Lalu juga sekarang ada namanya magnet item di sini nih. Ini tanda on off ya. Saya kebetulan lagi nggak ada sih, tapi ada di warehouse saya, nanti sekalian deh saya kasih unjuk kalau misalkan udah mau nyepam MC card. Oke, sekarang kita ke map selanjutnya. Nah guys, selanjutnya itu kan ada raid ya. Kayak di konten saya kemarin yang tentang True Vice, ada raid lain namanya short raid sama long raid. Nah short raid itu raid yang spawn itu sejam sekali ada waktunya. Kalau misalkan long raid itu 2 jam sekali. Dan dari raid-raid tersebut biasanya drop box nih, box yang kayak gini-gini. Ini contohnya Miotis itu long raid ya, yang 2 jam sekali. Nah dari box ini macam-macam lah tuh isinya. Yang pasti sih kalau misalkan short raid itu HMC 1 ya. HMC 1 saya udah lama nggak beli, jadi kurang update juga harganya berapa buat sekarang. Mungkin kalau terakhir tuh 20 M-an gitu. Lalu ada juga atribut kan. Kalau atribut juga saya nggak jual lagi akhir-akhir ini itu, tapi teman-teman bilang sih kalau yang atribut ATC level 1 itu katanya ludes 200 M gitu. Lalu ada juga egg 3/5 tapi itu CB nggak bisa dijual, dan tergantung juga sih kalau misalkan kan di short raid itu ada 4 ya, ada Aquilamon, ada Mammoth, kemudian ada Raremon sama Phantomon. Kalau misalkan Aquilamon drop kalau misalkan Mammoth enggak gitu, kayak gitu.
Kemudian ada juga kalau untuk di long raid, kalau kita ngekill kadang-kadang itu ngedrop selain box, ada juga ini namanya EOE, Essence of Evolution, yang bahan untuk buat true fight, dan yang ini bisa dijual tidak CB. Kalau misalkan item yang lainnya, material craft yang lainnya itu CB. Terus juga selain tadi sama drop seal juga tertentu, kayak misalkan di Raremon, kemudian di Miotismon. Nah kalau Miotismon itu harganya itu sekarang rata-rata 300M. Kadang ada yang lebih, kadang juga ada yang kurang, tapi rata-rata kebanyakan 300M untuk satunya. Lalu kalau untuk HMC 2 itu sekarang juga saya kurang tahu sih, nggak ngikutin juga. Biasanya ngejual sih, cuman udah lama nggak ngejual karena udah lama juga nggak nge-raid kan. Trufesnya udah jadi buat apa? Seperti itu. Habis itu sama chipset. Nah chipset ini juga lumayan lah. Chipset ini buat nambahin ini ya, attack atau HP, tergantung sama jenis chipsetnya. Kayak kemarin kan udah dijelasin juga tuh tentang chipset, tapi besok saya jelasin lagi dia tentang Digimon ya. Habis itu udah deh. Kalau misalkan untuk short raid sama long raid seperti itu. Kita ke tempat selanjutnya. Oke, tempat selanjutnya itu yang gampang dulu deh. Itu kita ke Versandi Terminal. Nah, Verdandi tukar saya. Verdandi Terminal di sini nih. Taknya ada di sebelah kanan. Pokoknya di sinilah tuh yang di Mary nih. Untuk ke map ini kalian butuh minimal Digimonnya level 99 baru bisa ke sini. Kayak gitu tuh. Ada tulisan juga sih 99 plus kayak gitu. Dan peta ini tuh tentang apa ya? Peta khusus untuk Digimon X Antibody. Kayak kemarin katanya pernah saya buat ya. Oke, kita ke sana langsung. Oke guys, ini kita udah di map Verdandi Terminal. Seperti inilah petanya. Wes. Kalian di sini bisa farming X tiket. Oh, ini dia nih. Kebetulan ada yang lagi farming, kita ikutan dulu aja. Nanti sekalian saya jelasan. Nih, dari kill rate yang kayak gini-gini nih. Tiger Vespa, kemudian ada Dorugamon, kemudian Dorugoramon, kemudian Grand Drakmon. Seperti itu. Ada juga rate-nya itu Royal Knights, habis itu Megamon, macam-macam. Untuk dijualnya itu satuannya 30M. Untuk sarang ya, rata-rata lagi 30M ya. M8 per each. Kemudian kayak misalkan ini kan mini boss gitu ya. Mini boss ini dapatnya itu dari rank 1 sampai rank 10 itu kalian bisa mendapatkan 2 tiket tuh. Jadi untuk sekali nge-kill si musuhnya aja udah dapat auto 60M kan, lumayan gitu. Caranya itu ya kita nge-kill-killin dulu dari yang evolusi terkecil-kecilnya, kayak misalkan nih Van Bimon kan, Van Bimon, kemudian ntar dia muncul Wasmon kayak gitu. Ntar habis Wasmon dia muncul Cannon Demon. Habis itu tadi Tiger Veswamon, sama ada 3 boss yang kayak gini di sini. Kemudian di Dorugamon tuh ini udah muncul Cannon Demonnya, Dorugamon, habis itu Grand Drakmon. Untuk contohnya kan sebenarnya kemarin udah pernah saya kasih unjuk sih yang tutorial quest AOX Alpha kayak gitu. Ya pokoknya kayak gini sih memang tuh. Lumayan kan. Sekali ngekill itu kita bisa dapat 2 auto 60M ya. Ya harganya nggak pasti 30 sih, tapi rata-rata memang 30. Kadang ada yang jual murah, kadang ada yang jual mahal. Dan kemarin sempat anjlok jadi 25M. Itu sekitar sebulan yang lalu. Terus tiba-tiba naik. Nggak tahu kenapa. Lalu ada lagi ini kan selain mereka ada lagi raid. Raid lagi kan. Namanya itu Raid Royal Knights kayak gitu. Dia spawn tiap 4 jam sekali. Di setiap CH0, channel 0, dan spawnnya itu random kayak gitu. Lalu ada lagi Dex Dorugreymon, itu sama sih rate juga, cuman dia 8 jam sekali. Di CH0 juga. Lalu spawnnya random juga. Dan tiketnya itu kayaknya sih 1 sampai 10 itu dapat 3 apa 2, saya kurang hafal juga gitu. Dan
kalau mereka itu kadang-kadang ya, kadang-kadang suka drop seal juga, dan seal mereka itu mahal. Kita ambil contoh misalkan si Examon yang saya hafal itu, kalau dapat sealnya itu satuannya 800 mega sampai 1,5 tera. Tergantung lah, naik turun biasa. Lalu ada satu lagi rate-nya itu Omegamon. Nih, saya sekalian menuju ke tempatnya dia. Si Omegamon ini beda sama Royal Knight sama Dexdoro Greymon. Spawnnya itu tiap 5 jam sekali. Dan di old channel. Tuh, 0, 1, 2. Biasanya dimulai dari 1 dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5 lagi. 0, 1, 2, 3, 4, 0. Kayak gitu untuk urutannya, untuk ordernya. Itu disebut order ya kalau untuk rate. Kayak gitu. Dan terkadang kalau misalkan masalah rate yang ada ordernya gini, seperti yang tadi di Minato atau yang di long rate atau di short rate, itu suka ada yang ngacauin. Ya gitulah, memang kadang-kadang suka banyak toxic di sini. Nah, di Verdandi Terminal ini ada dungeon juga. Namanya Royal Base. Kalian bisa ke Royal Base ini setelah menyelesaikan main quest dari si Verdandi Terminal ini. Untuk mendapatkan key-nya pasti di sini nih. Masuknya di sini di Galanmon X. Kemudian untuk key-nya sehari itu bisa dapat 3. Gampang sih, questnya cuman suruh kill, ngambil item-item gitu. Dan cepet lah, nggak separah kayak quest di Maze. Nah, di dalam Royal Base itu nanti kalian akan berlawanan dengan para Royal Knights yang pastinya kadang-kadang ngedrop seal juga seperti Red tadi. Lalu lawan Dexmon yang kadang-kadang juga drop seal dan hanya bisa dapatkan dari Royal Base ini, atau kadang-kadang juga kayaknya dari seal event juga ya. Nggak tahu deh. Itu satuannya terakhir saya ingat 2,5 T. Sekarang nggak tahu berapa, nggak pernah ngecek lagi karena seal mahal. Dan saya belum mau membukanya lagi sih, baru buka satu doang. Lalu ada Dead Exmon juga kadang-kadang drop seal. Lalu di Dead Exmon nanti kalian bisa dapetin bahan untuk ngecraft bracelet yang ini nih. Itu kadang-kadang drop, kadang-kadang nggak juga. Kalau lagi ampas nggak drop. Kalau misalkan beruntung juga bisa dapat Dex Memo-nya 3 atau bisa paket lengkap. Dex Memo 3, kemudian tadi seal-nya sama satu lagi namanya YG Memo untuk ngecraft juga di sini. Nah, si YG Memo itu terakhir juga 2,5 T. Sekarang nggak tahu berapa. Tadi kalau untuk Dex Memo katanya sekarang harganya tuh 800 M. Kayak gitu. Kita lanjut. Selanjutnya kita ke dungeon. Nah, dungeon tuh di sini nih, di terminal ada di bawah sini. Dan key-nya itu kalau nggak salah bisa diambil pas kalian sudah level berapa ya? Level 60 apa 90 gitu, saya lupa. Key-nya itu key daily ya. Di Renamon sini nih. Ini karena saya sudah ambil jadi nggak bisa saya kasih unjuk gitu. Sehari bisa dapat 2 key, kemudian kalau kalian sudah level 120 apa level berapa saya juga lupa. Nanti kalian cek aja deh, pokoknya di dmowiki.com. Itu di situ lengkap lah, istilahnya buku primbon dari DMO. Walaupun ada beberapa part yang memang nggak update gitu. Tapi mostly di sana update dan lengkap. Gitu. Dan dungeon ini bermacam-macam ya. Bisa mulai dari ring, kemudian neck, kemudian earring, terus buff, habis itu XP yang 1K2H kemarin yang saya kasih unjuk. Pokoknya bermacam-macam di sinilah. Terus ada yang easy. Kalau yang easy sih saya nggak nyaranin ya, karena kenapa? Sekali ngebunuh si monsternya itu kalian cuma dapat koin doang. Nah, koin itu nanti dikumpulin bisa dapetin 1 box. Jadi misalkan dari 3 koin dapat 1 box doang. Kan sayang gitu. Kalau misalkan yang normal itu kalian ngekill 1 ya dapat 1 box langsung kayak gitu. Kemudian yang hard ada juga. Di sini yang hard tuh. Yang hard ini pastinya isinya lebih beragam lagi dan agak sedikit mungkin yang ada yang ampas-ampasnya kan, kayak kemarin saya bilang kayak jam booster gitu kan, itu termasuk ampas sih sebenarnya. Di sini ada tambahannya lagi kayak misalkan untuk baju gitu kan, baju, sarung tangan. Kemudian ada lagi kristal gitu kan, kristal buat bikin aksesoris. Itu besok juga di konten selanjutnya ya, setelah yang ini gitu. Nanti tentang cara hatch, kemudian memperkuat Digimon dan lain-lain lah gitu. Oke, kita selanjutnya di sini nih.
Ini namanya Shadow Lab. Shadow Lab ini sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu apa ya, dapetin uang banyak, cuman memang lagi rada naik juga. Jadi Shadow Lab ini kalian bisa dapetin uang kalau misalkan masuk ke labirin yang normal. Karena untuk menyelesaikan si quest dari Gankumon BM, kayak kemarin di konten juga udah saya bikin tuh yang cara membuka Gankumon kayak gitu. Jadi misalkan kalian dapat Fort Room, itu bisa kalian jual, kalian ngetoal lah, misalkan sell Fort Room apa gitu. Biasanya bisa ngejualnya itu macam-macam sih. 250 sampai 300 M. Lumayan kan, rezeki yang tiba-tiba datang gitu, turun dari langit. Dan kalau misalkan ngekill mini bossnya di ruangan 3 atau ruangan 4 tadi, itu kalian kan biasanya dapetin buff Shadow Lab, kemudian buff family juga. Itu CB sih untuk yang family. Sama atribut. Nih atribut yang kayak gini nih. Tuh. Nah, si atribut yang ini itu terutama yang light itu dibutuhin. Kenapa? Buat nuker XDigimon. Nih di sini nih. Jadi item yang tadi X ticket sama atribut itu bisa kalian craft di sini nih tuh. Alphos Vidramon yang ini tuh. Like atribut kan butuhnya 70. Ini ngejualnya sekarang jadi 100-an kan, lumayan kan? Kayak gitu. Oke, sekarang saya mau ngasih unjuk tempat untuk spawn Cardingan MC-an ya. Kalau dulu kan katanya di Western West ya. Kalau sekarang itu sudah ada tempat tersendirinya di sini nih, lewat NPC Kevin Clear. Bapaknya si Ikuto. Sini. Oke guys, inilah tempat untuk spawn atau memanggil monster card-nya. Jadi katanya kalau dulu itu kan manggil monster card-nya itu atau spawn monster card-nya itu di Western West ya, dan ada yang suka ngesengin. Kalau sekarang enggak gitu. Di sini tempatnya, dan tiap orang kalau masuk beda-beda kecuali kalau satu party gitu. Nah, kalau untuk manggil monster card ini memang enaknya tuh pakai Digimon yang punya skill area. Jadi tidak perlu ngehit satu-satu gitu. Jadi dikumpulin dulu terus skill area kayak gitu. Ini contohnya itu salah satunya Magnamon nih. Yang tadi ya pakai Digi Armor Miracle. Nih, sekarang coba tinggal diklik kanan aja. Dan si setiap monster card itu dia punya level yang beda-beda ya. Kayak ini kan monster card level 6 itu level 61 sampai 70. Ini bisa juga buat kalian leveling pakai monster card ini kalau lagi males leveling di tempat lain gitu kan. Terus yang ini nih level high monster level 2 itu buat 81 sampai 90 gitu. Ini kita lihat ya. Dan setiap monster card ini juga monsternya beda-beda gitu, tertentu. Lalu kalau kalian manggil juga bisa beda-beda, tidak harus satu jenis gitu. Misalkan ini kan udah manggil yang level 6, kita mau manggil yang level 2, HMC level 2 bisa. Tuh kayak gitu. Nih kan gak enak ya kalau ngehit gini tuh satu-satu gitu dulu. Kalian bisa narikin dulu nih, misalkan kita tarik, ayo tarik sini, tarik sini, ikutin gua. Nih F3 ya. Tuh kayak gitu. Jadi ya lumayan makan waktu juga gitu. Lumayan untuk meringkas waktu gitu. Dan bisa buat leveling juga gitu. Dan setiap monster ini dia punya batasan waktu tuh. Jadi kalau kalian lama ngekillnya ntar dia keburu hilang. Jadi cepat-cepatlah ngekillnya. Seperti itu. Tuh naik juga kan untuk skillnya. Lalu untuk dropnya juga sama seperti kalian ngekill Digimon biasa ya. Dia itu ngedrop koin, kemudian ngedrop Digi Egg buat low data, bisa juga ada crack egg buat di scan, lalu ada Volter, macam-macam lah. Dan yang paling bagus itu namanya random BM box burst mode. Nah, tapi itu CB ya. Tapi kalian bisa mendapatkan Gehenna di situ, walaupun chance-nya hanya 1% untuk dapatkan si Gehenna-nya.
Dan untuk red drop si BM boxnya itu juga chance-nya katanya sekarang diperkecil, dan hanya di MC tertentu saja, katanya MC 6, 7, HMC 1 tuh lumayan gitu. Tapi memang recommended itu MC 6 sama 7 sih. Kalau 1 saya udah nyoba kadang-kadang seret nih. Selain itu juga kayak misalkan di MC, yang kayak tadi sudah saya bilang, di MC 1 sampai MC 5 atau 4 saya lupa, itu bisa dapetin DigiX yang ini, Digi Armor. Saya ini dapat dari situ. Kalau yang dari Chimeramon dijual, itu sekarang harganya udah 15 tera nggak salah. Yang buat 100% ya, 100% sukses. Nah, ini bisa kalian lihat nih dropnya tuh. Crack E kan. Tuh, kemudian ada seal ya, ada bit. Ya pokoknya bisa worth it juga sih kalau kalian farming tera dari sini gitu kan. Kayak gitu. Atau mau jual secara apa MC cardnya aja ya terserah kalian gitu, sesuai kebutuhan lah seperti itu. Nah nih saya dapat nih random raiding box, dapat raiding box juga kan. Raiding box itu apa? Raiding box ya buat nge-raid Digimon ya, kayak gitu. Ntar nih dapat apa lagi sih? Oh, udah dapat heal-healan kan, ya penuh. Ntar buang deh. Dapat heal-healan, kemudian dapat evolter, banyak lah pokoknya. Kadang-kadang juga dapat normal egg juga kan. Normal egg kayak tadi tuh bisa kalian scan atau bisa kalian jual juga, tergantung normal egg-nya apaan gitu. Kalau misalkan kayak Millenniumon tuh kan dari MC 7 tadi tuh yang Chimeramon. Itu lumayan buat dijual, bisa sampai 35T lebih. 35T lebih, sorry, 35M lebih. Kayak gitu. Gold banana, waduh. Oh, ini buang ya. Ya udahlah, biarin dulu dah. Penting kalian lihat. Terus sama drop atribut. Kalau atribut yang lainnya udah pada out of date sih. Tapi ada atribut yang masih bisa dipakai. Ya itu contohnya yang ini MS atribut. MS atributnya itu MS atribut A sama B yang bisa kalian jual. Kalau yang tadi kan dari Chimeramon itu karakter bond, tidak bisa kalian jual. Yang A ini 1-2%, kemudian yang B itu 2-4%. Lumayan kan? Kalau harganya saya kurang tahu. Terus drop seal juga gitu kan. Ya pokoknya serah kalian lah. Di sini juga kalau mau farming lihat ini lumayan gitu. Lalu sekarang ada item namanya itu ini nih, magnetic card. Jadi dengan magnetic card ini kalian tidak perlu ngambil item manual seperti ini gitu. Ini kita buang-buangin dulu aja nih. Ini bis. Udah banyak sebenarnya saya di warehouse dragon. Tapi ini kadang-kadang nggak dapat langsung low dragon sih. Yang pasti itu yang scan-nya itu 125 bit. Skull Greymon ini DS masih lama, biarin dah. Terus juga harganya murah. Oke. Untuk magnetic cardnya itu dia ada 2, yang 1 hari sama 30. Kalau 1 hari ini biasanya dikasih nih dari login harian ini nih, durasi kayak gini. Kalau yang 30 hari ya dari cash shop. Kayak nggak tahu aja dah. Pokoknya game DMO pay to win terselubung. Oke. Nah sekarang itu ada item namanya magnetic card. Magnetic card ini kalian tidak perlu ngepick gini nih, ngepick manual lagi gitu kan. Dia udah otomatis masuk ke inventory. Udah enak lah pokoknya sekarang. Nah magnetic card itu ada 2 jenisnya, 2 durasi. Yang 30 hari pastinya kalian beli dari cash shop, sama kadang-kadang dikasih dari login harian ini. Nih saya bawa contoh yang kanan ya. Saya udah pakai cuman udah expired. Yang kita pakai tuh. Dia itu selain memberikan XP juga tadi dia ngambil kebalik. Sorry. Selain buat masukin item ke inventory secara otomatis, dia juga memberikan XP tambahan sebesar 200%, lumayan lah ya. Kayak gitu. Lalu untuk
pelengkapnya tuh seperti aura-aura gini nih. Tapi hanya beberapa magnetic card tertentu saja yang memberikan aura-aura kayak gini. Dan untuk nama tamer sama nama tamer itu biasanya juga ada tandanya. Oke, ini saya kasih unjuk ya sebentar. Tuh kayak gini. Dia ada bordernya gitu. Seperti itu. Oke, ini saya tutup lagi. Nah, lalu kita lihat ya sekarang caranya. Kira-kira ngefeknya enak nggak sih? Nih. Oh iya, lalu untuk si random lagi kan. Untuk monster card ini juga kadang-kadang juga chance buat mendapatkan monster card selanjutnya. Kayak tadi kan saya nge-spawn monster high monster card level 2, kemudian ternyata dapat high monster card level 3 kayak gitu. Sekarang kita sambil lihat deh ya. Kita coba pakai. Oke, tuh langsung masuk kan? Kayak gitu. Memang enak sih, apalagi bagi bot gitu. Pokoknya udah enak banget dah. Tapi sebenarnya kalau untuk player normal ya lagi kayak gini gitu, lagi farming atau lagi MC-an juga worth it lah pokoknya kayak gitu. Lalu untuk ini MC card level 1 ini kan dikasih sama Game King, tapi dia tidak karakter bond. Pas awal sih memang pas bentuk kotak itu belum dibuka karakter bond, tapi pas kalian buka itu nggak karakter bond. Itu dijualnya itu sekitar 1,5 T sampai 2 T. Tergantung, tapi hati-hati ya karena di Darts itu sekarang lagi banyak yang ngejualnya itu secara nipu gitu. Dia bilang ini 30D tapi ternyata masangnya 1D dengan harga yang 30D. Ya kayak trik lama lah, ngejual seal closer tapi bilangnya opener. Kayak gitu udah klasik. Oke, kita ke tempat selanjutnya. Nah, tadi kan saya bilang kalau random BM tadi yang dapatkan dari MC card itu dia CB. Lalu bisa kalian scan tuh si BM-nya. Nanti bakal mendapatkan namanya itu ini data overload. Data overload ini lumayan dijual tuh sekitar 300 M-an. Kadang-kadang 250 juga ada sih sekarang, 250, 300, kemudian 350 M ya. Biasalah ngikutin pasar gitu. Lalu kalian bisa menjualnya secara gitu atau kalian ngecraft di sini di Digitamamon. Di mana? Oh, di sini. Bikin cube overload dari data overload tadi. Jadi kalau misalkan BM itu kalian scan nanti dapatnya 1 data overload. Kemudian nanti kalian kumpulin nih dapat 3. Dengan digicore juga 20, jadi 1 cube overload. Nah, dari 1 cube overload ini nanti kalian scan dapat 1 BM yang bisa kalian jual gitu. Kalau misalkan nggak mau kalian jual atau nggak laku, ya bisa kalian scan lagi jadi data overload lagi kayak gitu. Kalau harga cube overload kurang tahu juga saya, tapi kayaknya sih 1 T-an sih seharusnya. Soalnya kan ngelihat dari sini kan 300 M 3 kali 3 gitu 9, belum lagi nih digicore-nya 20 ya, dan ada untung dikit lah 1 T-an. Soalnya juga sekarang rata-rata buat BM yang nggak terlalu kepake tuh murah juga, 900 M sampai 1 T-an gitu. Yang ini ya yang nggak terlalu banyak dicari gitu. Kalau misalkan yang banyak dicari ya beragam, kayak misalkan buat BM-nya si Beelzebumon itu kan masih lumayan dicari. Itu harganya sekitar 6 sampai 8 T. Kemudian kayak misalkan buat open deck besok ya. Tapi saya ngasih tahu dulu sekarang. Misalkan Digimon yang buat open deck itu biasanya BM-nya itu harganya 1,5 T sampai 2 T gitu. Terus ada juga yang Apokalimon. Kalian tahu lah Apokalimon musuh final boss di Digimon Adventure yang pertama yang original. Itu BM boxnya itu sekitar
17T sampai dengan 22T kayak gitu, karena memang change-nya itu lumayan gitu. Dan yang paling mahal adalah Gehenna. Gehenna itu sekitar 285 tera lebih. Terakhir sih saya ingat yang paling murah segitu, nggak tahu sekarang berapa, udah lama nggak ngecek dan ya nggak dapet juga. Lagian juga saya juga udah open deck AS 15% gitu, jadi buat apa juga buat ngecek kayak gitu. Dan kita lanjut ke map selanjutnya. Oke, selanjutnya itu adalah daily yang bisa lumayan menghasilkan uang. Itu di map Shinjuku namanya. Oke, kita lihat ya. Oh, sorry. Harus level 99, sorry. Iya. Dan untuk ke map ini sama sih, kalian harus level 99 sama seperti Verdandi tadi. Dan ya nanti dapat quest juga. Oke, ini map Shinjuku. Shinjuku ini mapnya itu ada 4, tapi sebenarnya mapnya di sini itu cuma 2 sih. Tapi mereka ada waktu pagi, waktu siang sama waktu malam, dan 2 tempat untuk dungeon. Gitu. Pastinya kalian harus menyelesaikan main quest di sini. Nanti paling susah-susah berhadapan sama Vikaramon. Nah, di Vikaramon itu kalau kalian memang tidak sanggup, itu bukan harus sih. Kalian bisa beli service gitu. Karena kalau misalkan kalian tidak menyelesaikan main questnya, kalian tidak bisa daily di sini gitu kan. Gitu. Kita ambil contoh ya. Mana sih yang dekatannya nih? Gargomon. Tuh. Nah, saat di sini kan disuruh ngekill 15 Gargomon. Nah, jadi kalau selesai satu quest itu, kalian bisa mendapatkan 3 koin. Tuh, ini tinggal ngekill aja Gargomon 15 gitu kan. Nih, saya udah banyak sih contohnya. Tuh, ada 617. Ya gitu aja. Yang penting kalau daily ya istilahnya kalian harus rajin sih. Dan questnya lumayan banyak tadi. Bisa kalian hitung aja sehari itu kalau kalian rajin itu bisa dapat berapa koin gitu. Nanti macam-macam bisa kalian tukar tuh. Mulai dari buff, tapi kalau buff itu CB. Kemudian ada seal, ada atribut juga. Lalu ada chipset. Nah, yang paling enak itu memang chipset. Untuk yang unscan aja biasanya yang R13 itu mencapai berapa ya? 40-an gitu R13. Ya gitu. Intinya mah memang harus rajin sih. Nah, ini udah selesai ngekillnya, sekarang tinggal ambil coba. Tuh, dapat 3 kan kayak gitu. Full, lupa saya. Ya udah. Pokoknya kayak gitu sih. Kalau misalkan daily di sini, saya bumbangin dulu. Lalu setelah kalian menyelesaikan main quest di sini juga kalian bisa ke map selanjutnya. Ini lewat di Western Area Day. Tuh. Ada NPC Takato. Ya sama juga, daily juga di sono dan dapat itemnya beda tapi mana ya? Bentar, itemnya itu beda tapi sama, bisa kalian nuker juga di depan. Mana? Oh ini nih, sorry. Nih, beda. That's mission record. Kalau misalkan yang ini kan di sini di Shinjuku tuh ini that center mission complete coin. Kalau misalkan di map baru itu that mission report. Kayak gitu. Nih kita lihat ya yang bisa ditukar apa-apa aja. Nah, ini udah di NPC tadi lagi yang depan. Nih kalian klik ini kemudian tuh. Nah, ada DJX juga gitu kan. DJX yang normal dan ini tidak karakter bond bisa kalian jual. Tapi yang mana yang bisa dijual? Oh ini Juki nih. Zukiaomon lumayan lah non bondnya. Tapi belum pernah saya lihat sih yang ngejualnya, paling Impumon. Tapi Impumon ya ngapain juga gitu kan. Berarti sebenarnya kalau misalkan ini kalau kalian jual not worth gitu. Paling kalau misalkan kalian hatch sendiri. Tuh ini kan ada yang reinforce, ini karakter bond pastinya 3/5 sampai 5/5. Kemudian yang paling bagus itu pastinya dari chipset. Nih tuh. Chipset R11 sampai dengan R14.
Yang paling worth ya pastinya AT gitu kan. Biasanya sih yang unscan-nya aja nih yang R13 itu harganya 40 T-an. Lalu kalau misalkan kalian dapat VB, Virus Buster itu yang paling banyak, itu peminatnya, itu bisa mahal. Apalagi kalau angka yang didapatkannya itu makin tinggi gitu kan. Kayak gitu. Cuman AT sih paling, kalau HP mah jarang lihat yang jual atau nyari yang R11-an, paling R10 tadi dari rate long rate atau short rate kayak gitu. Terus ada buff juga tapi ini CB nggak bisa dijual. Ada high monster juga tuh, ini bisa kalian jual tapi ngapain juga gitu kan. Terus ini nih energi patch. Patch buat apa ya? Belum pernah saya nyobain gitu. Ada backup disk juga tapi ini backup disk CB gitu. Kalau yang tadi kan yang dari si Chimeramon kan non CB bisa kalian jual, ini nggak bisa kalian jual. Nah yang kedua itu seal. Seal ini mahal, terutama seal yang hanya bisa didapatkan dari nuker ini. Contohnya adalah Belzebumon seal sama Megramon seal. Tapi ya gitu, satu seal ini tuh membutuhkan 90. Nih That's Mission Report yang map baru ya. Kalau yang lama tadi yang sorry, yang lama itu dia nggak bisa nuker seal. Seal itu hanya untuk map yang baru. Yang lama hanya bisa untuk chipset doang. Gitu. Terus ini material itu kalian bisa mempergunakan untuk nge-craft equipment juga. Nih, tuh. Tapi ini CB sih, memang buat menambahin aja. Ini yang paling bawah itu untuk kacamata Yatakato itu menambahkan attack 250 gitu. Ada juga yang headset. Headset kebalikannya, dia lebih menambahkan XP-nya 225, attack-nya kecil gitu, kebalikannya lah. Kemudian ada healing juga, healing mah nggak perlu kan. Ini buff, ini random. Oh iya, ada toolkit juga kalau misalkan kalian nge-kill red yang di sono. Kemudian hatch backup juga dari ini ya. Oh iya, ini essence juga gitu kan. Tapi ya paling tadi daily yang tadi aja sih, paling daily untuk chipset, terutama yang AT. Paling R12 juga udah lumayan, R12, R13, kemudian sama seal gitu. Untuk harganya ya kalian lihat sendirilah. Kalau Belzebumon kalau nggak salah 2,5 sampai 3 T untuk satunya. Megramon juga sama gitu. Jadi kalau tadi di Chimeramon itu terutama yang ini ya, yang normal. Yang hard sih udah pasti sih, nggak tahu yang normal. Itu biasanya ngedrop satu random mid data. Mid data nih kalian bisa lihat sendiri aja nih harganya berapa. Duh. Nih mid data nih tuh. Mid data aja ini harganya 20M untuk satunya. Kalau misalkan untuk yang paling mahal tuh Dragon gitu kan, 350 lebih. Seperti itu. Dan yang pasti butuhnya itu nggak cuma satu item doang, biasanya 10 item kayak gitu kan, lumayan tuh 3,5 T gitu. Kalau misalkan untuk randomnya saya nggak tahu dijualnya berapa. Nah kemarin juga lupa bilang, kalau misalkan lagi dijualan kayak gini, lagi posisi kalian mau nyari barang, itu ada trik cepat. Nih masa iya kan ngecekin satu-satu mau nyari barang gitu kan, atau ngeliatin dulu ini di mana gitu. Nih kalian bisa ngetik antar garis miring shop finder spasi, bisa kalian cari nih mau nyari apa tulisannya, misalkan apa ya yang enak ya, ring ACC tuh hijau-hijau gini kelihatan kan tuh. Ada di sini kayak gitu. Makanya itulah pentingnya kalau misalkan kalian nanti mau jualan itu kasih penjelasan di atasnya, biar yang orang-orang nyari lebih mudah mencarinya kayak gitu. Oke guys, itu tadi cara untuk farming Terra di in-game yang secara normalnya ya. Ada dua cara lagi nih. Yang pertama pastinya kalian beli item dari cash shop, kalian jual. Dan yang kedua reseller. Kalau misalkan kalian nemu barang murah, taruhlah misalkan tadi MC7 ya, MC7 kalian nemu 20M di orang, kemudian kalian beli, kalian jual lagi 25M atau 30M, itu bisa lumayan kan. Ya reseller juga menjanjikan kok kalau kalian nemu barang-barang murah dan tahu harga pasar untuk sekarang kayak gitu.
Oke guys, itu dia untuk video kali ini. Semoga video kali ini dapat membantu kalian ya, terutama untuk player newbie pastinya, kemudian untuk para suhu-suhu yang dahulu pernah main, kemudian vakum atau pensi, terus sekarang mau ngeliat-ngeliat lagi nih kondisi-kondisi terkini. Dan yang ketiga pastinya buat kalian, bukan pastinya sih, buat kalian yang mau mulai untuk menjual Tera gitu. Karena ya banyak sih kan memang seller yang ngejual Tera in game di real life. Untuk rate sekarang itu pada ngejualnya itu 85 Tera per 100k. Ya naik turun sih, tapi karena kemarin ada, biasalah, ada semacam konflik, jadi disepakati untuk menjual rate-nya itu 85 Tera per 100k untuk di server Omegamon ya. Saya main di Omegamon sekali lagi. Tidak tahu untuk di server lain ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.